The Purpose Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-26. Judul: Bertumbuh lewat pencobaan. Ayat untuk judul dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan, karena sebagai hadiahnya ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Kutipan dari Martin Luther, pencobaan-pencobaanku telah merupakan guruku dalam soal ketuhanan. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Di jalan menuju kedewasaan rohani, pencobaan pun menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Apabila Anda menyadari bahwa pencobaan merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang benar, sama seperti pencobaan juga merupakan kesempatan untuk melakukan hal yang salah. Pencobaan cuma memberi pilihan. Meskipun pencobaan merupakan senjata utama iblis untuk menghancurkan Anda, Allah ingin menggunakannya untuk mengembangkan Anda. Setiap kali Anda memilih untuk berbuat baik dan bukannya dosa, Anda sedang bertambah mendekati karakter Kristus. Untuk memahami hal ini, Anda harus terlebih dulu mengenali sifat-sifat karakter Yesus. Salah satu gambaran yang ditulis paling singkat dan jelas tentang karakternya ialah buah roh. Bila Roh Kudus menguasai kehidupan kita, roh itu akan menghasilkan buah seperti ini di dalam diri kita: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesembilan sifat ini merupakan perluasan dari hukum yang terutama dan melukiskan suatu gambaran yang indah tentang Yesus Kristus. Yesus merupakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semua buah lainnya yang sempurna yang diwujudkan dalam satu pribadi. Memiliki buah roh berarti bersifat serupa dengan Kristus. Lalu bagaimana Roh Kudus menghasilkan kesembilan buah ini di dalam kehidupan Anda? Apakah Dia membuatnya secara instan? Apakah Anda akan bangun suatu hari dan tiba-tiba Anda sudah memiliki sifat-sifat ini sepenuhnya? Tidak. Buah selalu menjadi matang secara perlahan. Kalimat berikut ini merupakan salah satu kebenaran rohani paling penting yang akan Anda pelajari. Allah mengembangkan buah roh dalam kehidupan Anda dengan membiarkan Anda mengalami berbagai keadaan di mana Anda tergoda untuk mengungkapkan sifat yang justru berlawanan. Pengembangan karakter selalu melibatkan suatu pilihan, dan pencobaan menyediakan kesempatan tersebut. Misalnya, Allah mengajar kita mengasihi dengan menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Tidak diperlukan karakter tertentu untuk mengasihi orang-orang yang baik budi dan mengasihi Anda. Allah mengajarkan sukacita sejati di tengah-tengah penderitaan kepada kita bila kita berpaling kepadanya. Kebahagiaan bergantung pada situasi-situasi luar, tetapi sukacita didasarkan pada hubungan Anda dengan Allah. Allah mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam kita, bukan dengan membuat hal-hal berlangsung seperti yang kita rencanakan, melainkan dengan membiarkan terjadinya masa-masa yang kacau dan membingungkan. Siapapun bisa dengan damai memandang matahari terbenam yang indah atau bersantai saat liburan. Kita belajar damai sejahtera yang sejati dengan memilih untuk mempercayai Allah di dalam keadaan-keadaan di mana kita tergoda untuk khawatir atau takut. Demikian juga, kesabaran berkembang di dalam keadaan-keadaan di mana kita dipaksa untuk menunggu dan tergoda untuk marah atau mengamuk. Allah memakai situasi yang berlawanan dari setiap buah untuk memberi kita sebuah pilihan. Anda tidak bisa mengakui sebagai orang baik jika Anda tidak pernah tergoda untuk bersifat buruk. Anda tidak bisa mengaku setia jika Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersifat tidak setia. Kejujuran dibangun dengan mengalahkan godaan untuk bersifat tidak jujur. Kerendahan hati bertumbuh bila kita menolak menjadi sombong. Dan ketekunan berkembang setiap kali Anda menolak mencoba untuk menyerah. Setiap kali Anda mengalahkan suatu pencobaan, Anda menjadi lebih serupa dengan Yesus. Bagaimana pencobaan bekerja? Adalah berguna jika kita mengetahui bahwa iblis sepenuhnya bisa diramalkan. Dia telah memakai strategi dan tipu-tipuan kuno yang sama semenjak penciptaan. Semua pencobaan mengikuti pola yang sama. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita sangat mengenal rencana-rencana jahatnya. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa pencobaan mengikuti proses 4 langkah.
yang dipakai iblis baik terhadap Adam dan Hawa maupun terhadap Yesus. Pada langkah pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri Anda. Mungkin keinginan yang berdosa, seperti keinginan untuk membalas dendam atau untuk menguasai orang lain. Atau mungkin keinginan yang logis dan normal, seperti keinginan untuk dikasihi dan dihargai atau untuk merasakan kesenangan. Pencobaan dimulai ketika iblis mengusulkan dengan suatu pemikiran agar Anda menyerah pada sebuah keinginan jahat atau agar Anda memenuhi suatu keinginan yang logis dengan cara yang salah atau pada waktu yang salah. Sadarlah selalu akan jalan pintas. Hal-hal tersebut seringkali merupakan pencobaan. Iblis berbisik, kamu layak mendapatkannya. Kamu harus memilikinya sekarang. Itu akan mengasihkan, menyenangkan, atau membuatmu merasa lebih baik. Kita mengira pencobaan berada di sekeliling kita, tetapi Allah berfirman bahwa pencobaan dimulai di dalam diri kita. Jika Anda tidak memiliki keinginan batin, pencobaan tidak bisa menarik perhatian Anda. Pencobaan selalu berawal di dalam pikiran Anda, bukan di dalam keadaan. Yesus mengatakan, sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam. Yakobus memberitahu kita bahwa ada banyaknya keinginan jahat yang ada di dalam hati saudara. Langkah kedua ialah keraguan. Iblis berusaha membuat Anda meragukan apa yang telah Allah firmankan tentang dosa. Apakah hal tersebut benar-benar salah? Apakah Allah benar-benar melarang kita melakukannya? Apakah Allah bukan bermaksudkan larangan ini untuk orang lain atau untuk waktu yang lain? Tidakkah Allah ingin agar aku bahagia? Alkitab memperingatkan, waspadalah. Jangan biarkan pikiran jahat atau keraguan membuatmu berpaling dari Allah yang hidup. Langkah ketiga ialah tipu daya. Iblis tidak mampu mengatakan yang sebenarnya dan disebut bapa segala dusta. Segala sesuatu yang iblis katakan kepada Anda tidaklah benar atau hanya separuh benar. Iblis menawarkan dustanya untuk menggantikan apa yang telah Allah katakan dalam firman-Nya. Iblis mengatakan, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi lebih bijaksana seperti Allah. Kamu bisa melakukannya dan lolos dengan selamat. Tidak seorang pun akan tahu. Itu akan memecahkan masalahmu. Selain itu, semua orang juga melakukannya. Itu hanyalah sebuah dosa kecil. Tetapi, sebuah dosa kecil adalah bagaikan sedang hamil muda. Pada akhirnya, ia akan kelihatan dengan sendirinya. Langkah keempat ialah ketidaktaatan. Pada akhirnya, Anda bertindak berdasarkan pikiran yang selama ini Anda timbang-timbang di dalam benak Anda. Apa yang mulanya merupakan sebuah gagasan, muncul dalam perilaku. Anda mempercayai dusta iblis dan jatuh ke dalam perangkap yang diperingatkan oleh Yakobus. Tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Kemudian, kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Janganlah kalian tertipu, saudara-saudaraku yang tercinta, mengalahkan pencobaan. Memahami cara kerja pencobaan sangatlah berguna, tetapi ada langkah-langkah khusus yang perlu Anda ambil untuk mengalahkannya. Jangan mau diintimidasi. Banyak orang Kristen dibuat takut dan hilang semangat oleh pikiran-pikiran yang menghasut dengan merasa bersalah karena mereka tidak berada di luar jangkauan pencobaan. Mereka merasa malu hanya karena terkena pencobaan. Inilah kesalahpahaman tentang kedewasaan. Anda tidak akan pernah bertumbuh tanpa pencobaan. Di satu sisi, Anda bisa menganggap pencobaan sebagai suatu pelengkap. Iblis tidak perlu mencobai orang-orang yang sudah melakukan kehendaknya yang jahat. Mereka sudah menjadi milik iblis. Pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci Anda, bukan tanda kelemahan atau sifat keduniawian Anda. Pencobaan juga merupakan bagian yang normal dari hidup manusia dan dari kehidupan dalam sebuah dunia yang berdosa. Jangan terkejut atau kecil hati karenanya. Bersikaplah realistis dengan tak terhindarkannya pencobaan. Anda tidak akan pernah dapat menghindarinya sepenuhnya. Alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, bukan jika. Paulus menasihati, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak berbeda dengan yang dialami orang lain. Dicobai bukanlah sebuah dosa. Yesus dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa.
Pencobaan menjadi dosa hanya bila Anda menyerah padanya. Martin Luther mengatakan, Anda tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala Anda, tapi Anda bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Anda tidak bisa mencegah iblis untuk mengajukan pikiran-pikiran, tapi Anda bisa memilih untuk tidak memikirkannya atau bertindak berdasarkannya. Misalnya, banyak orang tidak mengetahui perbedaan antara rasa terpikat fisik atau gairah seksual dengan hawa nafsu. Hal-hal tersebut tidak sama. Allah menjadikan kita semua sebagai makhluk seksual, dan hal itu baik. Rasa terpikat dan gairah merupakan tanggapan pemberian Allah yang bersifat alami dan spontan terhadap keindahan fisik, sementara hawa nafsu merupakan tindakan kehendak yang disengaja. Hawa nafsu merupakan pilihan untuk memikirkan apa yang ingin Anda lakukan dengan tubuh Anda. Anda bisa terpikat atau bahkan tergairahkan tanpa memilih untuk berdosa dengan hawa nafsu. Banyak orang, terutama laki-laki Kristen, merasa bersalah karena hormon-hormon pemberian Allah mereka bekerja. Ketika mereka secara otomatis melihat seorang wanita yang menarik, mereka menganggap itu hawa nafsu dan merasa malu serta bersalah. Tetapi rasa terpikat bukanlah hawa nafsu sebelum Anda mulai memikirkannya. Sesungguhnya, semakin dekat Anda kepada Allah, semakin gencar iblis berupaya mencobai Anda. Saat Anda menjadi anak Allah, iblis yang bagaikan penjahat memukul manusia, membuat suatu kontrak untuk Anda. Anda merupakan musuhnya, dan dia merencanakan kejatuhan Anda. Kadang-kadang, sementara Anda sedang berdoa, iblis akan mengajukan sebuah hal aneh atau pikiran jahat hanya untuk membingungkan Anda dan membuat Anda malu. Jangan takut atau malu karena ini, tapi sadarilah bahwa iblis takut terhadap doa-doa Anda dan akan mencoba segala upaya untuk menghentikannya. Daripada menyalahkan diri sendiri dengan bagaimana saya bisa memikirkan hal-hal semacam itu, lebih baik menganggapnya sebagai gangguan iblis dan segera pusatkan pikiran kembali kepada Allah. Kenali pola pencobaan Anda dan bersiaplah menghadapinya. Ada situasi-situasi tertentu yang membuat Anda lebih rentan terhadap pencobaan daripada orang lain. Beberapa situasi akan membuat Anda tersandung dengan cepat, sementara yang lainnya tidak begitu mengganggu Anda. Situasi-situasi ini unik bagi kelemahan Anda, dan Anda perlu mengenalinya karena iblis pasti mengenalnya. Iblis tahu persis apa yang membuat Anda tergelincir, dan dia terus-menerus bekerja untuk memasukkan Anda ke dalam situasi-situasi itu. Petrus memperingatkan, berjaga-jagalah. Iblis siap menerkam dan ia paling ingin menangkapmu selagi kamu lengah. Tanyakan diri Anda sendiri, kapankah saya paling sering dicobai? Hari apakah? Jam berapa? Tanyakan, di mana saya paling sering dicobai? Di tempat kerja, di rumah tetangga, di tempat olahraga, di bandara, atau di rumah penginapan di luar kota? Tanyakan, siapa yang bersamaku ketika aku paling sering dicobai? Teman, rekan kerja, sekelompok orang asing, ketika saya sendirian? Juga tanyakan, bagaimana biasanya perasaan saya ketika saya paling banyak dicobai? Mungkin ketika Anda lelah, atau kesepian, atau bosan, atau sedih, atau tertekan. Mungkin ketika Anda terluka perasaan, atau marah, atau khawatir, atau setelah sebuah keberhasilan besar, atau kesuksesan rohani. Anda perlu mengenal pola khas pencobaan Anda, dan selanjutnya bersiap untuk menghindari situasi-situasi tersebut sebanyak mungkin. Alkitab berulang-ulang menyuruh kita untuk mengantisipasi dan siap menghadapi pencobaan. Paulus berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perencanaan yang bijak mengurangi pencobaan. Ikutilah nasihat Amsal. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Umat Allah menjauhi yang jahat, dan mereka melindungi diri dengan memperhatikan langkah mereka. Mintalah pertolongan Allah. Surga memiliki saluran gawat darurat 24 jam. Allah ingin Anda meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan. Dia berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saya menyebut doa microwave, karena cepat dan langsung pada pokok masalah. Tolong, SOS, Mayday. Ketika pencobaan menghantam, Anda tidak punya waktu untuk percakapan yang panjang dengan Allah. Anda hanya berseru. Daud, Daniel, Petrus, Paulus, dan jutaan orang lain pernah menaikkan jenis doa yang cepat ini untuk meminta pertolongan di dalam kesulitan.
Alkitab menjamin bahwa seruan kita untuk meminta bantuan akan didengar karena Yesus peduli pada pergumulan kita. Dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang sama seperti kita. Dia memahami kelemahan-kelemahan kita karena Dia menghadapi pencobaan yang sama dengan yang kita hadapi. Hanya Dia tidak berbuat dosa. Jika Allah terus menanti untuk menolong kita mengalahkan pencobaan, mengapa kita tidak berpaling kepadanya lebih sering? Secara jujur, kadang kita tidak ingin ditolong. Kita ingin menyerah pada pencobaan, sekalipun kita tahu itu salah. Pada saat itu, kita mengira kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita daripada Allah. Pada saat-saat lain, kita malu untuk meminta Allah menolong, karena kita tetap menyerah pada pencobaan yang sama, berulang-ulang. Tetapi Allah tidak pernah menjadi marah, bosan, atau tidak sabar bila kita tetap kembali kepadanya. Alkitab mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kasih Allah abadi, dan kesabarannya tetap selamanya. Jika Anda harus berseru meminta pertolongan Allah 200 kali sehari untuk mengalahkan pencobaan tertentu, Allah akan tetap dengan senang hati memberikan rahmat dan kasih karunia. Jadi datanglah dengan berani. Mintalah kepadanya kuasa untuk melakukan hal yang benar, dan kemudian berharaplah bahwa Dia memberikannya. Pencobaan-pencobaan membuat kita bergantung kepada Allah. Sama seperti akar bertumbuh makin kuat ketika angin bertiup menerpa sebuah pohon, begitu juga setiap kali Anda menghadapi sebuah pencobaan, Anda menjadi lebih serupa dengan Yesus. Ketika Anda tersandung, yang pasti akan Anda alami tidaklah fatal. Sebaliknya, daripada menyerah, pandanglah pada Allah, harapkan Dia untuk menolong Anda, dan ingatlah akan upah yang sedang menanti Anda. Apabila orang dicobai dan tetap kuat bertahan, mereka akan berbahagia. Sesudah mereka membuktikan iman mereka, Allah akan memberi mereka upah berupa kehidupan kekal. Pokok untuk direnungkan. Setiap pencobaan merupakan kesempatan untuk berbuat baik. Ayat untuk diingat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari Yakobus 1 ayat 12. Pertanyaan untuk dipikirkan, karakter seperti Kristus yang manakah yang bisa saya kembangkan dengan mengalahkan pencobaan yang paling sering saya hadapi?